Halo Pak Cemace, kembali lagi bersama saya Paul Sedi di Channel cerita Pak Mace. Cerita Mace. Hey, yamko rambe yamko, aronawa, gombe. Ini teman apa? Dari kuliah lah. Kuliah. Semenjak kau di Jawa gitu. Semenjak di Jawa dari pertama masuk di 2014 ya kita. Yo, ini kita mau Ya membahas tentang hal-hal yang kemarin terjadi dan ada beberapa hal yang terhubung lah dengan masalah itu. Dengan itu. Ya karena tidak banyak sekali juga sih. Ada yang tanya, gimana tanggapannya tentang kejadian di Surabaya? Ya menurut saya, ya itu cuman sebagian oknum nih sih. Iya. Ya tidak bisa Samaratakan semua. Samaratakan karena pasti. Ya kalian juga harus sadar, pasti di setiap daerah itu pasti ada lah. Pasti ada saja orang yang kayak gitulah. Iya. Dan kalian bisa dilihat kenapa pas penggerebekan itu penggerapakan di masjid. Penggerebekan kayak itu Atta Halilintar. Ini polisi masuknya kayak ngerebek teroris pakai senjata lengkap. Iya, senjata lengkap. Gas air mata pun langsung ditembak. Gimana mahasiswanya mau keluar dengan secara damai kalau kalian masuknya aja udah kayak gitu. Coba kalau kalian manggil itu Atta Halilintar, nah itu kan gerebeknya pasti viral lah. Gerebeknya pasti baik. Siap bro. Makanya Atta Halilintar seharusnya kau yang gerebek waktu itu. Aduh, salah sekali bro. Dan langsung tiba-tiba semua orang pada bikin instastory, komen sana sini, pada peduli. Sebelumnya kemana bos? Asik. Aduh. Seperti yang kalian tahu lah, beberapa hari lalu lah. Ini siapa yang toki-toki di luar? Ketok-ketok itu tukang kan? Ini mau gerbek kita lagi. Kita mau gerbek kita mau. Ya seperti yang kalian tahu, video saya yang beberapa hari lalu ini viral lah. Yang itu tuh. Presiden Soekarno pernah berkata. Asik. Dari tanggapan komentar yang di Paul itu ya, Pak C1 ini videonya itu ya, itu ada yang pro, ada yang kontra ya. Nah itu kan yang jadi permasalahannya kan videonya itu ada yang di cut dan diedit tanpa seizin Paul itu. Iya, itu tiba-tiba yang jadi permasalahan. Viral aja, saya kaget gitu. Bangun pagi lah, kok ini tiba-tiba banyak yang ngetak saya di Instagram lah. Padahal itu Facebook. Videonya itu untuk lomba komisi itu, pemilihan umum waktu April ya, April itu ya. Intinya itu tema videonya itu untuk pemilihan sebelum KPU. Pemilihan presiden kan bulan April. Itu saya uploadnya di bulan April. Iya. Tapi itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum bahwa Paul yang bikin untuk kerusuhan di Papua itu. Iya, itu gitu. kesalahannya itu loh. Ada netizen yang bingung, dia YouTuber apa rapper sih kayak gitu kan. Kok dia sekarang udah beranjak ke politikus, udah unsur-unsur politik. Nah itu loh. Ada yang nengahin dia tuh YouTuber, juga rap juga. Dan tidak ada undang-undangnya, YouTuber tidak boleh ngomong politik apapun. Politik atau nggak ada undang-undangnya. Dasar kalian. Saya ingin menetralkan. Di mana-mana orang itu pasti ingin memperdamaikan suasana. Ini kok kalian malah menghujat saya, what? Sudah, jangan nanti tambah dihujat. Dan dari kejadian yang kemarin itu menyebabkan masa berdemo di Manokwari, Jayapura, dan di beberapa kota di Papua. Tapi yang paling besar beritanya yang di Manokwari itu ya. Manokwari itu ya. Tapi menurut saya sih mencekam. Itu ya mencekam juga sama. Ada beberapa. Ini sayangnya ya mereka itu nggak rusak di kota sendiri, jadi rugi sendiri kan bos. Ya menurut saya sangat disayangkan ya. Oke lah, kita bisa tahu lah kalau kita dihina kayak gimana itu sakit hatinya itu pasti terluka kan. Saya juga tidak terima saudara sebangsa kita masa dihina kayak gitu kan. Kalau menurut saya itu hal-hal seperti itu bisa dicegah kalau pas ini hari kejadian itu rame-ramenya di hari pertama itu langsung pemerintah dan orang-orang yang terkait itu langsung kasih tanggapan. Tanggapan biar bisa langsung mereda. Solusi permasalahannya itu. Kalau yang kemarin kan itu biasanya tunggu 2 hari dulu atau 3 hari dulu baru mulai ada pergerakan minta maaf sana sini atau memberikan pendapat mereka di TV atau mana-mana lah. Nah, itu masa harus nunggu ini demo sana sini dulu baru ada tanggapan kan. Kalau bisa itu di hari pertama langsung. Saya mau tanya personal ya Pak C. Ya ini personal, nggak ingin mempercampur adukan tentang masalah Papua juga, ini personal lah. Ini kayak pandangan kau selama hidup di tanah Jawa itu kayak perantauan lah.
apakah ada kawan yang jahat atau baik, simpelnya kan kayak gitu aja lah. Ya pastinya ada sih, Oh. ada. Karena tidak menutup kemungkinan ya seperti yang saya sudah bilang tadi itu ya, pasti ada lah di setiap daerah orang-orang yang seperti itu yang masih belum bisa sadar lah. Iya, tanpa disadari kita udah dekat sama teman, entah itu beda suku atau bangsa, tanpa disadari kita tuh mengucapkan kata-kata rasisme. Iya iya. Iya. Itu kita kan udah dekat nih kak kita ini kan, Hmm. Pace ini kan. Aku juga pernah bilang, walaupun nggak bahasa Papua juga sih, bahasa Ambon ya, Iya. Ambon kan. Apa? Kak aku ngomong parlente kayak gitu, kayak gitu. Itu Parlente ya, ya Parlente sampai yang mungkin kita tidak bisa sebutkan Ya, dalam video. itu kan salah itu, satu. itu karena kita memang udah kita dekat teman. Jadi kita bebas lah. Iya. Tapi kalau kalian tidak kenal, Iya, mending jangan. iya sih. Itu Mending kenapa kok itu obrolan obrolan inilah. kayak gitu kan obrolan pendewasaan ya? Obrolan inilah dalam tongkrongan. Iya, dalam kita saja tongkrongan lah. kan. Itu tanpa disadari itu mengucapkan kata rasisme. Ya itu aku pun Iya, juga tanpa- merasa salah juga. Tapi itu kan udah deket. Kalau Iya, teman kalau udah deket kalau tuh iya, kalau menurut saya sih gimana? kan teman kayak Tanpa saya sama disadari, dia ini ya. kan kita sudah dekat, jadi kalau kita mau ngucapin hal-hal yang Oh, iya. buat Tapi kita- nggak diambil hati. iya sudah tidak Tergantung insan kalau yang pribadi. kejadian kemarin itu kan sudah tidak kenal, Iya. sudah datangnya Nah, itu udah marah-marah. salah, itu salah Wah, besar. sudah bosku. Itu kan Besar, insan ya. pribadi, tergantung persepsi kita masing-masing menyampaikan gimana ini candaan atau serius ya itu Iya, Mas. kayak gitu. Tapi kalau permasalahan itu kan serius juga kan, ada oknum yang udah ngatain tit. Nah, Ya, itu kalian loh, tahu itu lah. udah salah tuh. Nah. Ini aku mau tanya langsung aja, to the point, aku kan tipikalnya belak-belakan juga kan, Iya, iya. nggak mau nutup-nutupin kan. Kau tahu sendiri kan. Iya kan? Ada gak kawan-kawan kau selama kuliah itu mengedonkan mental Kawan-kawan kau? atau orang-orang sekitar lah. Kayak orang-orang sekitar sama kawan-kawan juga lah, orang-orang sekitar kehidupanmu di kos ataupun di kuliah Atau tidak di tempat kampus umum. itu, tempat umum itu pernah nggak yang bikin kau kayak salah tafsiran, Dijauhi ya, dijauhi kayak gitu tanpa permasalahan pribadi loh, maksudnya dijauhinya itu kayak ada sesuatu gitu loh. Apa tuh? Ya ada sih. Apa? Ini sebenarnya contoh simpel gini sih. Ada orang tiba-tiba tutup mulut, misalnya kita lagi di tempat kayak umum gitu ya? kayak di ini. Iya, Kayak gitu. kayak gitu. Parah itu. Di tempat apa kayak bis ataupun angkutan umum lah. Tiba-tiba ada yang langsung begini atau tidak ada yang tutup ini. Dan itu mereka anggap semuanya kayak gitu. Maksudnya itu kan nggak ada permasalahan pribadi, kenal kan enggak. Kenapa kok? maksudnya itu kayak tidak sopan sekali. Iya kan? Ini kan Paul selama hidup di tanah Jawa mengemban pendidikan di kuliah kampus ya. Dia pernah cerita banyak lah sama aku. Aku pun juga belak-belakan juga kan. Dan intinya kalau kalian tidak suka sama individualnya, kalian langsung kasih tahu apa Kasih yang kalian tahu tidak suka dari solusinya, dia. ya Kasih solusi apa gitu apanya, lah. ya itu kan. Gitu bosku. Iya. Kayak gitu aku kan yang ngomong. Dia tuh pernah curhat juga secara sama aku ya. Sambil nangis. Iya, Tidak. enggak lah. Itu terlalu. Jadi gini. Aduh, terlalu cewek banget itu kan. Iya. Dan saya kasih tahu, intinya kita itu harus berteman sama siapa saja, jangan merendahkan Satu insan pribadi. meskipun itu. ada orang yang suka jalan sendiri atau gimana, kita temanin ya, maksudnya temanan aja. Iya. Meskipun dia tidak jarang berkelompok sama orang-orang, bisa jadi di masa depan dia bisa jadi Bos. atau apapun. Saya itu tidak pernah saya itu nongkrong sama siapapun, karena kita tidak tahu ke depannya orang itu akan jadi siapa dan sebesar apa. Iya. Kita kan nggak tahu alur atau perjalanan Yo men, yang ditakdirkan oleh Tuhan kan. Iya kan? itulah. Pernah itu saya dulu ingat ya. Ini lebih terbuka aja karena Paul bentar lagi mau wisuda ya. Yo itu. Saya dulu ingat ada kawan saya yang ngomong. Siapa? Nggak usah. Ayo, Ada mari. kawan saya itu ngomong, Bal, kue kok cik kumpul bek Paul ki ngopo? Waduh, sopo iki itu? mabu gini. Kalau aku sih ya pribadi ya, baunya tuh enggak lah. Selama aku ngomong Pak Ceko kalau bisa ngubah ini. Dia tuh udah menyikapi itu, dia udah berubah lah. Kalau aku pribadi tuh enggak lah.
Yang penting ada solusinya, sarannya kayak gimana memecahkan suatu permasalahan itu kan. Dan itu pun bahwa yang terjadi sama saya itu karena ada alasannya. Iya, Karena ada alasannya. ini kos saya sama kampus saya itu lumayan jauh. Dan di semester awal itu Dia jalan kaki. Jalan kaki, Bos. Waduh, pelajaran itu kan selalu ada di siang lah. Iya, di siang jam 1, jam 2 itu. Makanya pas jalan kaki otomatis panas matahari biar udah. keringat. Saya tidak pakai sunblock. tidak pakai sunblock. Sunblock kan enggak ngaruh. Terus pas sampai di kampus ya sudah, otomatis kan keringat banyak kan. Iya. Keringat kan pasti masuk di baju kan. Baju. Nah, itu yang bikin. Itu yang jadi permasalahannya kan itu kan. Ya, kan itu alasannya. Iya, karena saya tidak ada motor. Iya. Kecuali kalian mau kasih saya motor sekarang juga. Iya kan. Jangan itu. Semenjak jadi permasalahan yang jadi kawanku itu kan mempertanyakan itu kan kenapa kok kamu masih temanan sama dia? Ya dia tuh anak rantau, anakku juga pernah rantau juga kan. Kayak gimana rasanya hidup sendiri tuh kayak gimana tuh susahnya itu. Kalau nggak ada yang support itu kayak putus asa. Makanya kalau ada kawan yang kayak gitu kita dekatin, kita kasih permasalahannya tuh ini, sarannya ini, solusinya ini. Kita harus kayak gitu. Jangan apalagi ngomong di belakang. Di setiap insan pribadi, setiap orang itu kan ada kelebihan, ada kekurangan. Tergantung kita menanggapinya kayak gimana. Orang-orang yang masih rasis ini kayaknya orang-orang yang memang jarang inilah berteman sama orang yang dari daerah lain atau kurang. Kalau wong Jawa iki kumpulane dolanmu kurang adoh. Iku dolanmu kurang adoh kowe. Dolanmu kurang adoh, yen dolanmu adoh mesti iki kowe iki iso weruh wong sing beda-beda wujude kok piye iki mesti weruh. Iya to. Iya kan weruh lho ya. Piknik sekali-sekali. Piknik. Lunga yen iso ki ning luar kota, apa luar pulau lah. Jadi kejadian ini sebenarnya kita bisa belajar ya buat lingkungan sekitar. Apalagi buat orang-orang tua ini, kalian harus bisa ajarkan anak-anak kalian dari kecil lah istilahnya. Sopan santun, menghargai orang lain lah. Iya kan? Iya. Dan ada kejadian lucu juga sih yang ini saya lupa kasih tahu. Apa? Orang itu suka ngomong-ngomongin saya kalau misalnya naik angkot atau apa, ngomong pakai bahasa Jawa. Mereka tidak tahu itu. Tidak tahu kalau kau bisa bahasa Jawa, ngerti bahasa Jawa juga ya. Gimana kan? Anak kecil kan, sama temannya, anak SD ini pulang sekolah. Kan saya jalan di samping mereka. Terus si anak kecil ini bilang, iku ono wong ngireng iku bojomu yo, bojomu. Saya mengerti Pak, itu maksudnya itu ada orang hitam itu suamimu ya. Itu kan dalam hati saya, aduh ini bocah-bocah ngapain ini, sekolahnya tidak betul ini. Iya, makanya dari itu saya kasih tahu buat orang-orang tua, coba kasih ajar anaknya sopan santun, menghargai orang lain lah. Jangan mungkin ya saya tak bisa mengerti lah, mereka pasti jarang lihat orang-orang dari luar sekitar jadi pas kelihat ada satu yang beda sedikit langsung karena anak kecil ya kita tidak bisa salahkan anak kecil, mereka masih kecil, masih belum bisa inilah, tapi paling tidak peran orang tuanya itu yang sangat harus dan itu bisa mencegah rasisme. Jika dia kan, bertumbuh kan dia bisa menoleransi orang lain. Iya itu. Kayak gitu. Semua itu dari lingkungan sosial di sekitar itu juga mempengaruhi juga. Iya kan? Kita juga gak bisa menyalahkan orang tua juga. Karena di lingkungan ejek-ejekan, poyo-poyoan, di lingkungan sosial sekitar di tempat tinggal itu kan juga mempengaruhi juga kan tumbuh kembangnya anak kecil. Habis ini kau pulang lewat mana? Aku kan keluar dari kos dulu. Kemungkinan kan kau bisa bawa parang kan. Iya, tahu makanya. Bacok aja. Dan saya tenang saja. Dan saya panggil Suanggi ke rumah kau, tenang saja. Buat ini jaga rumah. Enggak apa-apa sih, Suanggi itu malah bagus sih buat jaga kebunku juga kan. Iya, tahu suruh ini. Suruh jaga potong rumput atau apa. Bangun kos tuh. Kebudayaan di Indonesia itu sangat luas. Luas. Dan banyak ras yang banyak sekali kebudayaannya yang belum terekspos ya. Ada beberapa yang terekspos ya. Dan saya juga punya ada pesan-pesan untuk para cewek-cewek. Kalau saya DM itu dibalas. Kalau tidak dibalas berarti kalian rasis. Kalian ingat. Stop rasisme. Dan biasanya stop korupsi. Gimana Pak? Stop korupsi. Stop. Tapi malah korupsi siapa? Yang ada iklannya. Rasis pro
Kok gimana? Kau bicara jangan sembarang ya. Ini video ini saya. Kena kalian dah? Dasar makhluk-makhluk hidup. Ya macam-macam. Iya Mas Mbak. Jadi videonya sampai di sini saja. Semoga kalian bisa dapat inilah inspirasi atau paling tidak Permasalahannya bisa selesai. menyadarkan kita semua bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita inilah bisa tertawa bersama daripada kita persaudaraan. Daripada kita tertawain orang lain karena dia berbeda, mendingan kita tertawa bersama karena bersama kita berbeda. bersaudara juga. Oh, jadi buat kalian semua jangan lupa di share ke Like. teman kalian dan like ya. Subscribe. Paul Sedi. Jadi buat kalian semua Su tahu toh? harus bilang apa? Hormat kakak.